Inilah 5 tips supaya mood kamu baik saat menulis novel, sehingga novelmu jadi keren. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di Menjadi Penulis. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa mood itu sangat berpengaruh terhadap kualitas tulisan kita. Ketika mood kita baik, mungkin hasil tulisan kita itu menjadi lebih keren, lebih ngena, lebih gampang dicerna. Sebaliknya, ketika mood kita buruk, bisa jadi tulisan kita jadi kaku, terusan bikin pembaca mengerutkan kening, kayak ini apaan sih gitu. Dan banyak hal negatif lain gitu. Nah, di sini aku bakalan bahas tips supaya moodmu selalu stabil. Dalam artian stabil di sini yaitu positif gitu loh. Tapi pastikan dulu kamu sudah subscribe channel ini karena aku update seminggu dua kali gitu. Jadi aku bakalan terus update tentang penulisan. So kalau udah, check this out. Hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum menulis adalah membereskan tempat kerjamu. Tempat kerja itu berpengaruh banget bagi mood kita. Bayangkan kita nulis di hadapan laptop, terus laptopnya itu kotor, keyboardnya itu banyak debu gitu. Belum di meja itu kayak buku-buku berserakan, terusan bekas makanan, bekas minuman itu, wah gitu kan, banyak banget. Bagaimana perasaan kamu kira-kira? Pasti kayak, siapaan sih gitu kan. Nah, usahakan ketika kamu akan menulis, kamu membereskan dulu tempat kerjamu, mejamu, terusan laptopmu dibersihin sebersih mungkin, supaya ketika menulis itu nyaman gitu. Yang kedua, pastikan kamu menyiapkan minuman di sisimu. Ya, di sisimu ya. Bukan cowok atau cewek, bukan pacar juga, tapi minuman. Cukup dengan minuman gitu. Kenapa? Ketika menulis kita butuh asupan energi gitu. Salah satunya dari minuman gitu. Kalau makanan aku nggak menganjurkan ya. Kenapa? Karena kadangkala kalau ada makanan di sisi kita, kita justru malah banyak makannya, banyak ngemilnya gitu. Pastikan kamu hanya menyimpan air di sisi kamu gitu. Kalau mau makan, mendingan istirahat dulu dari nulis baru makan gitu. Tapi kalau minuman, kita bisa ngetik gitu. Minuman cuma 1 kali teguk gitu kan, tapi bisa ngetik lagi gitu. Hal ini bisa membuat badan kita lebih segar, tenggorokan kita juga segar, dan kita pun ngerasa seger aja gitu ketika nulis. Karena nulis itu kan butuh banyak energi gitu. Kita meskipun nggak kerja berat, tapi butuh banget yang namanya energi gitu untuk membuat tubuh kita lebih segar lagi. Salah satunya adalah dengan air gitu. Terserah mau jus ke, mau air putih, mau apa, yang penting bisa membuat kamu lebih happy, lebih relax ketika menulis. Hal yang ketiga, pastikan kamu sudah menentukan bahwa apa yang akan kamu tulis itu adalah hal yang jelas. Kadang-kadang yang bikin mood kita buruk itu karena kita nggak tahu mau nulis apa gitu. Contoh, kita mau nulis novel di bab 3 misalkan teh. Kita nggak tahu mau nulis apa di bab 3. Pasti bawaannya itu ya apaan sih gitu. Bawaannya pasti bete gitu. Berarti kita sebisa-bisa sebelum nulis itu harus udah nyiapin, oke, gue nanti mau nulis bab 3 dan di bab 3 itu ceritanya kayak gini. Dari malam harus udah dipikirkan, oh besok bab 3 gue bakal kayak gini, oke, sip gitu. Jadi kita udah tahu gitu. Kalau udah tahu nulis pun pasti lancar. Kadang-kadang aku memang malas atau nggak mood jadinya. Nah itu teh gara-gara nggak tahu apa yang harus ditulis atau ngerasa nggak menguasai materi yang harus ditulis gitu. Nah itu, jadi sebisa-bisa harus riset dulu kamunya, harus baca-baca dulu, harus mengerti dulu isi materinya atau hal-hal yang ingin disampaikannya gitu. Karena dengan begitu kita bakal lebih happy, mood kita bakal positif gitu. Dijamin. Karena aku sering banget ngerasain ini, kayak aku jadi nggak mood gara-gara memang aku nggak paham tentang materi yang harus disampaikan. Kayak misalkan bikin video aja, kalau misalkan aku belum tahu apa yang harus aku sampaikan, pasti jadi moodnya itu jadi buruk gitu. Kayak, apaan sih gue harus nyampein apa sih, jadi buruk aja gitu kesannya. Tapi kalau udah di luar kepala, udah tahu apa yang harus disampaikan, pasti bisa lebih enjoy, bisa lebih seger juga gitu. Hal keempat yang bisa kamu lakukan supaya mood kamu lebih baik adalah menulis di zona nyaman. Zona nyaman di sini adalah tempat ya. Ada yang suka nulis di kamar, ada yang suka nulis di teras, ada yang suka nulis sambil lesehan.
Pokoknya pilih zona ternyaman kamu gitu. Karena bagaimanapun ketika kamu menulis, nantinya kamu akan menghasilkan sesuatu yang akan dikonsumsi orang lain. Tentu saja hal yang dikonsumsi orang lain tersebut nantinya akan berbalik lagi ke kita gitu. Kalau kita nyaman mengerjakannya, tentu saja karya yang dihasilkan pun akan berbalik ke kita gitu. Kalau kita nyaman ngerjainnya, berarti akan positif juga ke kita gitu. Percaya deh gitu. Jadi tempat juga mempengaruhi gitu. Kalau kita misalkan gak suka nulis di keramaian, ya moodnya pasti buruk. Kamu misalkan maksain datang ke kafe gitu, padahal kamu gak suka keramaian. Ya meskipun kamu sebenarnya bisa milih kafe yang sepi gitu loh. Nah itu yang bikin kamu moodnya bakalan buruk gitu. Jadi sebisa-bisa cari tempat yang nyaman. Kalaupun harus di luar, ya cari yang sepi kalau memang suka sepi. Tapi kalau keramaian itu tidak membuat kamu bete, ya udah gitu, bagus, gak apa-apa. Tapi kalau memang kamu tipenya seperti aku juga sama, kurang suka nulis di keramaian karena suka nggak fokus. Nah berarti kamu harus cari tempat yang sepi, di taman atau di mana, di pinggir danau, oke, sambil lihat-lihat air gitu, pemandangan gitu, bebas gitu, sehingga mood kamu akan lebih positif, lebih baik lagi. Hal kelima untuk membangun mood supaya lebih baik adalah singkirkan benda-benda yang dapat mendistract kamu. Jujur, benda-benda tersebut seperti ponsel itu memang terkesan positif ketika kita penasaran sama HP. Tapi justru nantinya ketika kita membuka HP, yang lain-lainnya kayak kesilap aja gitu loh. Jadinya males, jadinya nggak mood. Kenapa bisa nggak mood? Karena memang tergantikan sama sesuatu yang mungkin lebih seru gitu. Kan HP itu memang gampang banget gitu, kayak melayang-layang di otak kita itu kayak HP. Entah dari gara-gara mikirin chat WA misalkan, gara-gara mikiran postingan Instagram, atau berita-berita terbaru. Nah itu harus kamu hindari gitu. Jadi sebisa-bisa HP matikan dulu, terusan ya kamu nulis gitu. Setelah beres ya kita bebas mau pakai HP selama apapun juga, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah menulis dengan target kita gitu. Nah teman-teman, itulah tips supaya mood kita bisa stabil, supaya mood kita positif gitu ketika menulis. Nah mungkin kamu punya tips lain gitu untuk teman-teman di luar sana. Nah kamu bisa komentar juga, bisa sharing juga. Di sini kita sama-sama belajar aja ya. So itu saja, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe. Ingat subscribe. Jangan nonton aja, subscribe pokoknya, supaya aku lebih semangat lagi untuk update video-video tentang kepenulisan. Itu saja teman-teman, terima kasih dan salam literasi.